akan jelaskan sedikit terkait ini di share screen-nya nggak keluar. Oh, sebentar, sebentar. Bentar ya. Oh ini. Nah ini benar. Sudah kelihatan semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Balik lagi kalau saya ini nggak bisa. Oke, nggak bisa itu. Oke, saya akan tunjukkan dulu. Jadi ini adalah desain lentur balok secara sketch. Saya akan tunjukkan dulu model ini ya. Di sini kita lihat ada D, ada B, dan ada H. Jadi yang bisa kita lakukan apabila ada suatu balok dengan panjang L, maka langkah pertama kita bisa tetapkan nilai H-nya itu sebesar 0,1 L. Ini perkiraan ya, karena di code itu ada nilai-nilai 1/14, 1/18 tergantung dari peletakannya. Tapi secara umum kita bisa dekati dengan menggunakan nilai 1/10 atau 0,1 kali L. Itu sebagai apa ini tinggi dari balok H. Ya, H adalah itu. Kemudian nilai D-nya, D itu kita bisa dekati dengan nilai 0,8 sampai dengan 0,9 H. Jadi terserah mau menggunakan 0,8 boleh, 0,9 boleh. Kemudian nilai B-nya kita bisa dekati B itu nilainya bisa kita buat misalnya setengah H atau 2/3 H di antara itu. Ya, silakan dipilih. Kemudian nilai MU-nya bisa kita asumsikan nilai momennya, momen ultimate di sini, V-nya kita pasang 0,9, B-nya sudah didapatkan dan D-nya sudah kita dapatkan, maka Rn kita dapat. Apabila nilai Rn-nya sudah didapat, maka kalau nilai Rn-nya sudah didapat, maka kita bisa lanjutkan mencari rho. Rho ini nilainya adalah angka yang sudah kita pernah jelaskan sebelumnya. Oke. Jadi ini nilai rho. Nilai rho sudah pernah kita bahas pada waktu kita mencari apa ini. Nilai rho ini sudah pernah kita bahas pada waktu kita mencari rumus Rn itu ya. Rumus Rn kita sudah sempat menggunakan nilai rho-nya. Jadi ini akan kita dapatkan karena angka-angka f aksen C kita dapatkan, Fy kita dapatkan, Rn ini dari sini, ya, dari rumus ini. F aksen C juga kita dapatkan. Jadi otomatis rho ini akan dapat. Jadi rho itu nantinya bisa kita rubah menjadi tulangan. Tapi mari kita lihat ada batas di mana rho itu harus berada di antara rho minimum dan rho maksimum. Kalau rho maksimum ini istilahnya sudah kita gantikan dengan regangan T-nya. Jadi regangan T yang kita hitung harus lebih besar dari 0,004 atau lebih baiknya lebih besar dari 0,005. Di regangan T nilainya harus lebih besar daripada 0,004, tapi kita pengen regangan T lebih besar dari sama dengan 0,005. Ya, karena dengan menggunakan nilai regangan T lebih dari 0,005, kita mendapatkan V tertinggi yaitu 0,9. Ya. Jadi itu ada alasan kita memilih terkait dengan rho max ini yang sudah tidak ada bentuknya lagi rho max, tapi menggunakan nilai regangan T yang harus berada di atas 0,005. Nah, untuk rho minimum tetap, jadi rho minimum itu kalau saya punya beton bertulang, saya punya beton, apa ini,
saya punya beton bertulang seperti itu. Kemudian waktu saya hitung, saya tidak perlu tulang. Kasarannya karena sangat kecil sekali, tidak ada berat sendiri saja atau tidak ada beban sama sekali, tidak ada beban luar sama sekali gitu ya. Sehingga tidak perlu tulang. Tidak perlu tulang. Alias rho-nya ini kecil sekali. Waktu Anda hitung dengan menggunakan nilai Rn ini, rho-nya keluar tapi kecil sekali. Nah, ternyata sekecil-kecilnya nilai yang Anda sudah dapatkan dari rumus ini, tidak boleh lebih kecil dari rumus rho minimum. Jadi, tidak boleh lebih kecil dari nilai rho minimum. Jadi, ini catatan yang paling penting, di mana peraturan menetapkan adanya rho minimum. Jadi, rho minimum itu nanti urusannya dengan membantu jangan sampai ada terjadi susut di beton kita. Ya, terjadi susut kemudian retak. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi tulangan susut, paling tidak ada tulangan yang cukup untuk menahan susut. Nah, itu ditetapkanlah muncul yang disebut dengan rho minimum. Kalau ditanya berapa nilai rho minimum, kita bisa lihat catatan di bawahnya. Catatan di bawahnya sini. Bahwa rho minimum itu adalah nilai yang terbesar, jadi tanda max ini artinya nilai yang terbesar dari dua nilai yang ada di dalam ini. Jadi di sini ada 0,25 kalikan akar efaksen C dibagi FY, dan yang sebelah kanannya adalah 1,4 per FY. Diambil yang terbesar, entah yang ini atau yang ini, diambil yang terbesar, itu menjadi rho minimum. Dan rho yang Anda sudah temukan itu harus lebih besar daripada rho minimum. Contoh. Misalnya, rho yang di sini dapat 0,02 misalnya. Misalnya aja. Kemudian yang di sini ada 0,03. Rho minimumnya berapa? 0,03, Pak. Oke, jadi kita tahu karena ini berbicara ambil yang nilai maksimum, maka kita bisa memilih 0,003 ini sebagai rho minimum. Kalau di rumus ini ditemukan nilai 0,01, maka rho yang Anda pakai berapa? 0,03, Pak. Betul. Jadi kalau yang di sini ketemu 0,01, Anda harus cek apakah rho-nya lebih dari rho minimum. Tidak, berarti pakailah rho-nya menggunakan rho minimum yaitu 0,03 ya, 0,03. Jadi ini adalah sekilas tentang cara menggunakan standar pemikiran tentang rho minimum. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya kita lihat bila yang di atas sudah oke, jadi Anda sudah menetapkan nilai rho-nya lebih dari rho minimum, maka kita lanjutkan dengan menuliskan kita mendapatkan nilai AS. Jadi, nilai dari AS ini atau luasan tulangan tarik yang kita perlu. Jadi hati-hati, AS ini artinya luasan tulangan tarik. Ini kita bisa hitung dari nilai rho yang sudah kita dapatkan, kita kalikan dengan B kali D. Jadi rho dikalikan B kali D ini akan mendapatkan AS. Satuannya luas. AS itu adalah tulangan tarik. Dari AS yang didapat, dari AS yang sudah didapat, Anda bisa desain dengan jumlah dan ukuran tulangan yang Anda punya untuk bisa didapat jumlah kalikan ukuran tulangan ini harus berubah. Jadi dari diameter kita jadikan luas satu tulangan. Luas satu tulangan ini dikalikan dengan jumlah tulangan yang Anda mau pasang.
itu nilainya harus lebih besar dari AS. Ya. Jadi yang terpasang ini yang diperlukan, ini AS perlu, sedangkan yang Anda pasang jumlah tulangan dikalikan dengan ukuran diameternya, dijadikan luasan, 1/4 pi d kuadrat, jadi luas, ya, pi d kuadrat. Nah, diameternya, saya kadang-kadang ini adalah V, kadang-kadang ini adalah diameter, hati-hati. Tapi yang saya maksud ini adalah diameter. Itu kalau luasan totalnya dikalikan dengan luasan single dikalikan jumlah, jadi luasan totalnya harus melebihi luas perlunya. Ya. Jadi, nah ini ada catatan. Kalau kita punya tulangan, kita punya balok dengan tulangan, ternyata kita harus mengukur apakah B ini lebih besar dari sama dengan B minimal. Ini ada syarat, B minimal itu ditetapkan. Karena kalau B minimal ini tidak ditetapkan, bisa jadi pemasangan tulangannya terlalu dekat, karena B yang sangat kecil kita tetap okekan gitu ya, kita pasang tulangannya bisa jadi nanti tulangannya mepet begini, ini tentunya juga tidak boleh, sehingga ditetapkanlah aturan yang dikenal sebagai B minimal. B minimal ini nanti kita akan bahas khusus di penjelasan hari ini juga terkait dengan bagaimana sih kita menghitung B minimal ini. Di mana Anda ingat, di atas tadi kita sudah tetapkan B. Dari AS ini kita bisa memasang, bisa mendapatkan jumlah tulangan dan ukuran tulangannya. Gitu ya. Yang akan kita compare dengan AS perlunya itu. Ini yang terpasang. Yang gambar ini yang terpasang. Nah, ternyata dengan memasang ini kita harus cek dengan B minimal. Karena tulangan dengan dua tulangan ini bisa kita gambar dua tulangan yang kita punya dengan data cover dan data sengkang dan lain sebagainya, kita bisa dapatkan. Jadi ini ada sengkangnya, ada sengkang, ada tulangan longitudinal, ada covernya atau decking beton. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ini bisa dapat nilai B minimal. Nah, nilai B yang Anda sudah tetapkan di awal itu, yang di atas sendiri tadi, itu harus dicek apakah lebih besar dari B minimal. Kalau B-nya ini ternyata lebih kecil, maka yang di atas harus dirubah dengan perhitungan juga bisa berubah. Jadi ini adalah catatan, ada istilah baru yang kita kenal sebagai B minimal yang nanti akan saya jelaskan setelah kita jelaskan ini sampai selesai. Saya lanjutkan. Jadi prosesnya, ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah B lebih dari B minimal, maka kita menggunakan persamaan T sama dengan CC. Sekali lagi, terkadang saya menggunakan ini. Terkadang saya menggunakan istilah CC, saya gunakan C, tapi Anda tahulah artinya sama, jadi T sama dengan C atau sama dengan CC. Sehingga persamaan ini didapat dan persamaan ini didapat. Ketika persamaan A ini sudah didapat, ASFY dibagi 0,85 efasiensi kali B, maka dari gambar ini kita bisa tahu bahwa kita tahu nilai A itu sama dengan beta 1 kali C. Beta 1 grafiknya Anda sudah tahu, sehingga C sama dengan A dibagi beta 1. Persamaan ini kalau dilanjutkan, sebetulnya kita mau mencari sesuatu, kita lihat.
Ini. Jadi di sini kita bisa membuat bersama regangan T sama dibagi 0,03 sama dengan DT dikurangi C dibagi C. Sehingga kita mau cari regangan T-nya. Regangan T-nya kita mau cari. Sama dengan DT min C dibagi C kalikan 0,03. Kemudian bila ini sudah kita dapatkan, kita tahu bahwa DT-nya kita dapat. Ya. C-nya sudah kita dapat karena C itu kita dapatkan dari yang ini. A-nya kita dapatkan karena dari persamaan T sama dengan CC tadi kita dapat A. Di persamaan ini kita dapat A. Dengan rumus ini kita dapat C. Kita dapat C. C-nya masukkan ke sini. DT-nya adalah CGS terjauh. CGS terjauh. Sehingga kita dapatkan nilai regangan T. Di regangan T kita akan dapatkan. Regangan T ini akan kita cek apakah nilainya ini lebih dari sama dengan 0,0. Kalau nilainya lebih dari 0,005, berarti kita confirm nilai V-nya adalah 0,9. Kalau sampai regangan T-nya tidak 0,005 tetapi lebih dari 0,4, maka kita bisa hitung nilai V-nya harus dimodifikasi dengan nilai 0,817. Dan perhitungannya bisa define. Ya. Jadi di sini tulisannya define perhitungan atau perhitungannya dimulai dari atas lagi supaya lebih baik. Jadi itu adalah sekilas dan kita harusnya tetap refine di sini karena apa? Begitu tulangan Anda pasang, di sini kita lihat nilai D-nya adalah 0,8 sampai dengan 0,9H. Sedangkan waktu Anda masuk di sini, masuk di row ini, masuk di sini, data ini membuat Anda bisa menggambar balok Anda dengan tulangannya. Ya, tentunya harus lebih dari B minimal tadi. B yang ada, B yang sudah Anda sepakati tadi harus lebih besar dari B minimal. Nah, gambar ini apabila ada, kita tentunya sudah dapat nilai yang namanya D baru. D yang lebih real dari yang sebelumnya, karena yang sebelumnya kita hanya mengasumsikan. Karena kalau tidak ada data dokumen yang clear, maka kita perlu asumsikan. Oke, sampai di sini jelas? Yang jelas, yang sudah jelas raise hand. Silakan raise hand. Kita manfaatkan reaction-nya di sana. Ada reaction di bawah, silakan diklik raise hand supaya saya tahu siapa yang masih belum jelas. Yang sudah jelas raise hand ya. Good, good. Bagus. Supaya saya tahu mana yang masih belum jelas. Oke, oke. Muhammad Wildan, ini ada Muhammad Wildan. Halo, Muhammad Wildan. Oke. Semuanya sudah reset. Oke, diturunkan semuanya. Nah, ini sekarang lebih enak untuk lihat siapa yang sudah paham. Nah, mari kita lihat sekarang nilai B minimal. Jadi hari ini kita hanya sampai ke balok T bar efektif saja. Karena nanti untuk tulangannya minggu depan ya. Nah, B minimal ini punya suatu ciri khas yang istimewa yang harus Anda paham. Mari kita lihat. Sudah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini adalah nilai apa ini? Oke. Mari kita lihat dulu. Ini ada beberapa catatan dasar yang membantu kita nanti untuk memahami
terkait dengan lebar minimal. Ternyata dalam pemasangannya itu ada aturan tertentu untuk memisahkan data-data berikut. Mungkin saya lebih baik zoom aja supaya lebih terasa. Oke, ya, saya rasa cukup jelas. Mari kita lihat. Ada beberapa data yang istimewa, yaitu jarak bersih ujung tulangan ini ya, itu diambil nilai terbesar, maksimum itu artinya diambil nilai terbesar antara 25 mm dengan dB. dB ini adalah diameter tulangan longitudinal. Diameter tulangan longitudinal. Tulangan longitudinalnya yang mana? Tulangan longitudinalnya yang ini, gitu ya. Kita punya tulangan longitudinal itu. Jadi diameter tulangan longitudinal ini punya diameter yang kita kenal sebagai dB. Jadi kalau kita punya dB itu adalah diameter tulangan longitudinal. Sedangkan ds itu adalah diameter tulangan sengkang. Jadi tulangan sengkang adalah ini. Jadi diameternya adalah ini. Jadi kita tahu sekarang ada diameter tulangan sengkang, ada diameter tulangan longitudinal. Jarak bersih antar tulangan, jarak bersihnya ini, ya saya ini bukan di tengah loh ya, garis merah ini bukan di tengah diameter bukan di tengah tulangan longitudinal, tetapi di ujung sama ujung. Mungkin saya perlu detailkan lagi. Oke, very nice, kelihatan ya. Kemudian hal yang menarik lagi adalah antara tulangan yang jarak yang di sini, jarak yang di sini dengan tengah tulangan tulangan longitudinal, jarak dari ujung dalam tulangan sengkang ini ke titik tengah tulangan longitudinal itu diatur. Nilainya adalah setengah dB ini atau 2 kali ds. Jadi ds-nya yang ini ya, 2 kali ds atau separuh dari diameter tulangan longitudinal. Diambil yang terbesar. Di sini ada tulisannya maksimum antara dua pilihan, setengah dB atau 2 kali ds. Jadi itu adalah ini aturan dasar yang kita ketahui. Nah, ini ada gambar. Nah, ini ada gambar yang menarik. Kita definisikan yang disebut dengan cover. Jadi saya akan tuliskan di sini. Di sini cover ini juga dikenal dengan istilah selimut beton atau beton decking atau penutup beton dan lain sebagainya. Tetapi pada prinsipnya kita bisa lihat cover itu pada umumnya sama. Gambar ini kurang tepat sedikit karena pada umumnya sama ya. Yaitu mana maksudnya? Jadi cover samping kita bisa lihat gambar ini. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini itu kita sebut cover seperti mana. Tapi kita juga harus tahu bahwa ujung sini sampai ujung sini pun ini juga cover. Ini juga cover. Pada umumnya covernya sama, cuman gambar ini agak sedikit kurang tepat karena covernya berbeda ukuran. Tapi sebetulnya Anda harus tahu bahwa covernya harusnya ukurannya sama. Kemudian kita kenal istilah ds atau diameter sengkang. Itu sengkangnya yang ini ya. Sengkangnya yang ini. Jadi diameter sengkangnya itu. Kemudian diameter tulangan dB ini adalah diameter tulangan utama atau tulangan longitudinal. Tulangan longitudinal memanjang. Diameternya ini dan diameternya ini kan. Luasannya kita yang warna merah itu.
Jadi ini adalah keterangan untuk melengkapi supaya Anda memahami dari gambar. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini tadi yang sebagai pengingat bahwa jarak antara yang bagian space tulangan longitudinalnya itu 25 mm atau dB, dan jarak antara posisi dalam sengkang ke tengah tulangan longitudinal itu ada dua nilai, diambil yang terbesar setengah dB atau 2 ds. Jadi rumusnya very standard. Nah, sekarang kita mau lihat gambar ini. Coba Anda pelajari ini dulu. Saya minta Anda lihat bersama timnya. Capture screen dulu. Capture screen dulu. Capture screen. Kemudian coba Anda pelajari ini. Anda bisa paham apa enggak. Saya akan berikan waktu sekitar 15 menit untuk dalam grup, itu ya, dalam grup 15 menit, baru nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke, 1, 2, 3. Grupnya di dalamnya ada 3 sampai 4 orang. Saya create grup, silakan bergabung.